Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bertemu kembali malam hari ini dengan renungan 79 sebelum kita bersama-sama beristirahat pada malam hari ini. Kita sudah sampai di 1 Korintus pasal 5 sampai pasal yang ke-9. Saya akan membacakan 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambillah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saya beri tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Dalam perikop ini Tuhan membahas tentang respon dan reaksi Paulus terhadap kesalahpahaman teologis, yaitu jemaat Korintus, tentang arti kebebasan, Kristiani dan tubuh. Itu ditulis dalam ayat 12 sampai 14 yang sudah kita baca. Orang Kristen itu bebas, tapi bukan semuanya berguna. Terlebih kebebasan pribadi dalam menggunakan tubuh sendiri yang tidak selalu ditujukan untuk kebaikan. Paulus menambahkan tekanannya bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya diperhamba oleh sesuatu apapun dalam memakai kebebasannya. Kebebasan untuk bertindak apa saja sesuai kehendak kita dan bukan apa yang dikehendaki Allah adalah perhambaan. Keinginan dan hawa nafsu sendiri, Paulus menekankan kebebasan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk melakukan kejahatan. Sebab kebebasan tanpa kasih adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Hidup yang sudah dibebaskan itu bukan dipakai untuk berbuat dosa, untuk melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Umat Kristen yang percaya kepada Yesus telah memiliki kebebasan. Tetapi kebebasan dalam Kristus itu bukan berarti memiliki hak atau izin untuk melakukan segala sesuatu yang kita kehendaki, yang menurut diri kita sendiri. Tetapi kebebasan itu harus memperhatikan apakah melalui kebebasan itu orang lain dapat keuntungan atau membangun dengan tindakan kelakuan kita, atau justru kebebasan itu memperbudak kita. Paulus menegaskan bahwa tubuh kita adalah anggota daripada Kristus. Jadi tidak boleh diserahkan kepada percabulan. Di dalam ayat 15 tadi dikatakan bahwa tubuh kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita adalah anggota Kristus. Tubuh kita itu anggota Kristus. Tidak boleh kita pergunakan dengan sembarangan. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tadi ayat firman Tuhan dalam ayat 20, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ada 3 alasan mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yang pertama, tubuh kita ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Di dalam ayat 14, 1 Korintus 6 ayat 14. Orang Kristen memahami bahwa manusia itu sebagai susunan yang terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Pribadi manusia yang kekal adalah jiwa dan rohnya. Tubuh untuk Tuhan. Tubuh kita adalah milik Kristus karena melalui tubuh daripada Yesus sendiri yang mati dan telah menebus segala dosa-dosa kita. Kita sudah ditebus. Yang kedua, tubuh kita adalah anggota Kristus. Kita tahu dalam ayat 15 tadi dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Tubuh kita anggota Kristus. Paulus menegaskan bahwa tubuh kita sebagai anggota Kristus. Dalam kebangkitan tubuh kita dipersatukan dengan tubuh Kristus. Sehingga kebangkitannya menjadi dasar dari kebangkitan kita. Itu di dalam Roma 6 ayat 3. Karena tubuh kita sudah disatukan dengan tubuhnya, maka tubuh kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Tubuh kita untuk Dia, untuk kemuliaan namanya. Yang ketiga, kenapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Ketiga, tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Dalam ayat 19 tadi kita sudah baca, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Paulus menegaskan bahwa gereja Tuhan itu sebagai tubuh Kristus atau bait Roh Kudus. Itu di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 juga dikatakan demikian. Jadi tubuh kita itu adalah bait, adalah rumah, adalah tempat tinggal Roh Kudus. Tetapi masing-masing tubuh adalah bait Roh Kudus. Dalam Yohanes 2 ayat yang ke-21
Yesus berbicara tentang bait suci yang baru dari tubuhnya sendiri dan rohnya tinggal di dalam masing-masing orang percaya. Sehingga Roh Kudus memang sudah seharusnya kita menjaganya dan dari segala yang kotor, yang cemar, dari segala dosa menurut Allah. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, bukan dicicil. Allah itu sudah menebus kita. Bukan seperti saat ini kalau kita mau membeli barang, mobil, semua boleh dengan kredit. Tapi Allah tidak pernah nyicil, dia membayar dengan lunas dengan darahnya sendiri dijol juta. Sebab itu kita harus muliakan Allah dengan tubuh kita ini. Kesimpulan dari semua ini, tubuh ini bukan untuk persinahan atau dosa-dosa lainnya. Sebagai milik Allah, kita memakai tubuh kita itu untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga kita berada dalam kehendak dan rencananya. Mari kita pergunakan tubuh ini untuk memuliakan Allah. Sebab dia sudah membeli kita dengan harga yang lunas, dengan darahnya sendiri, sehingga kita bebas. Kita boleh dibebaskan dari dosa, dan Allah menghendaki supaya kita memakai tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema, menjadi satu kekuatan bagi kami Tuhan yang membawakan firman Tuhan bagi seluruh jemaat GPDI El Shaddai, supaya boleh mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Lindungi, peliharakan mereka semuanya. Cukupi segala keperluan kebutuhan mereka. Juga Ibu Gembala kami, semua pelayan-pelayan-Mu, mereka yang mencintai pekerjaan-Mu yang suci. Tuhan balas berkati dengan limpah-limpah. Kami rindu pekerjaan-Mu di Magelang ini semakin berkembang. Jauhkan dari semua virus-virus yang ada. Pada saat-saat ini Kau lindungi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Magelang. Terima kasih, kami mau beristirahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.